ambil dunia secukupnya, dan wallah Allah pasti cukupi semua kebutuhan kita. Kalau ada mungkin keinginan yang belum dicukupi. Kalau keinginan itu terlalu banyak nafsunya, terlalu banyak dunianya. Tapi kalau kebutuhan, Allah tahu kok dia butuh untuk aktivitas ibadah, dia butuh untuk aktivitas amal saleh, Allah kasih. Tapi kalau keinginan, Allah ngajak kasih dulu sekarang. Kalau keinginan sudah Allah kasih, Allah akan pertimbangkan, Allah perhitungkan dengan rahmatnya. Ini bisa membantu nggak untuk ibadah, bisa membantu nggak untuk dakwah. Akhirnya dikasih. Itulah anugerah, itulah hadiah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ba'da tahiyyah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidatul kiram, al-a'izzah al-hibba al-mukarram, para asatidat wan guru, para masyayikh, akhina al-mahbub at-ta'ilallah, Ustaz Syarifuddin, Ustaz Haji Saifullah, Ustaz Haji Baihaqi, dan semua para asatidat yang mohon maaf tidak tertata satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, mahabbat, ta'zim kami kepada seluruhnya. Ahli bunda ikhtul iman, saudara-saudariku yang dicintai Allah, mari kita hantarkan taklim kita dengan baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah, Al-Fatihah yang kita baca membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menggerakkan ilmu dengan amal. Allah kuatkan akidah kita, Allah ikhlaskan di setiap amal dan ibadah kita. Allah bahagiakan kita semua, bahagia di sini di dunia, sempurna bahagia nanti di sana dalam jannah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniya wa ala kutussalah. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli su'in maqbul. Wassalat isyan dhahiran batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair. Lana wa li walidina wa li auladina wa li jama'atina. Khasalim alif hadzal kitab mata'ala bi tuli hayatihi wa nafi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumi fid dharain. Penulis kitab ini berkata, wal maqalatu salisatu wal 'ishrun, maqalah yang ke-23. Al-Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau adalah gurunda dari Syekh Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, yang mengajarkan banyak tentang bagaimana hidup tasawuf, tasawuf yang amali. Tasawuf ada teori, ada tasawuf praktek. Dan Abdullah ibn Mubarak adalah sosok sufi yang berjalan,
sufi yang lekat dengan alim Al-Quran Sunnah. Annahu qal, bahasanya beliau berkata, inna rajulan hakiman, sungguhnya ada seorang pemuda ahli hikmah, bahwa may ya'riful umur, orang yang tahu banyak hal karena kekuatan batinnya, jama'a al-ahadisa fakhtara minha, pernah mengumpulkan beberapa hadis lalu kemudian memilihnya. Arba'ina alfan, 40.000 hadis dikumpulin, dikoleksi sampai 40.000. Berarti ini ahli hadis, muhaddis. Kemudian dipilih lagi minha dari arba'ina alaf, arba'ata alaf, 4.000. Dari 40.000 diperas lagi menjadi 4.000. Dari 4.000 itu kemudian dipilih lagi arba'ina menjadi 40. Minha, kemudian dari 40 dipilih lagi arba'a kalimatin, 4 kalimat. Berarti ini 4 kalimat pilihan dan selektif. Ihdahunna, di antaranya, la tasqinna bi imra'atin ala kulli halin, jangan sepenuhnya kau serahkan urusan kepada perempuan, ala kulli hal, atas segala sesuatunya. Pesaniyah yang kedua, la taghtarunna, ini sigatnya mubalaghah semua, jangan benar-benar engkau tertipu, bil mali, dengan harta, ala kulli hal, atas segala sesuatunya. Jangan money oriented. Wasalisah, la tahmil ma'dataka ma la tutiqu, jangan engkau isi perutmu sesuatu yang tidak sanggup menanggungnya atau mencukupinya, di luar kemampuan. Ma la tutiqu. Wal rabi'ah, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uk, jangan kau kumpulkan ilmu yang tidak ada faedah atau manfaatnya untuk dirimu. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ini menjadi bahan renungan kita semua, ya. Menjadi bahan pembelajaran bahwa sekelas para ahli hadis saja yang punya konsen hidupnya mengoleksi, mengumpulkan dari sekian banyak hadis-hadis Nabi yang tersebar, lalu memilihnya. Kita ingat dulu ya guru Ustaz, waktu kita belajar di kampus, bagaimana belajar hadis. Orang belajar hadis itu seperti mencari jarum di jerami. Jarum dilempar, lalu di jerami yang sekian banyak itu masuk. Dan kita tuh diminta mencari jerami itu, mencari jarum itu. Seperti itulah kita belajar hadis. Saking susahnya, saking sulitnya, saking beratnya. Al-Quran jelas, tapi kalau sudah hadis, ada matan, ada sanad. Sanadnya tumbuh sampai ke Nabi. Di bawah Nabi ada siapa yang pernah mendengarkan hadis itu? Di bawahnya ada siapa lagi? Di bawahnya siapa lagi? Ketika mendengar ada siapa saja para sahabatnya. Dari para sahabatnya kepada siapa saja. Saking beratnya belajar hadis. Kita saja langsung mendapatkan dari sekian banyak hadis itu ada 4 kalimat pilihan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, langsung dari Abdullah ibn Mubarak. Imam Syafi'i dia belajar sama Abdullah ibn Mubarak. Kita belajar, kita harus dapat, ya, kalimat-kalimat itu. Ini pertama, jangan kau serahkan segala urusan kepada perempuan. Berarti maaf, ya, urusan rumah tangga sekalipun jangan sepenuhnya kepada ibu-ibu, kepada istri kita, ya. Lebih lagi maaf dalam konteks nasional, kenegaraan, pemerintahan.
Kalau segala halnya diserahkan kepada perempuan, perempuan secara kodrati ada batasnya, ada batas kemampuan. Sholat saja tidak sepenuhnya sebagaimana laki-laki kita pun sholat. Perempuan ada liburnya, ada masa jedanya. Itu adalah hal yang nggak bisa dipungkiri. Ada masa lemah bagi seorang perempuan. Maka maaf, ketika ada seorang suami bantu urusan di rumah, ya, dia mau mencuci piring, dia mau mencuci baju, bahkan dia mau mengepel, bergantian mengasuh anak. Wallah, dia sedang menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Rasul saja sampai mau menjahit baju beliau. Rasul saja sampai tidak mau mengetuk pintu rumahnya ketika pulang dari dakwah, ketika malam hari takut terbangun istrinya. Betapa sangat memuliakan perempuan. Ya. Akhirnya maaf, kalau kemudian laki-laki berpikir panjang, kalau seluruhnya diserahkan kepada perempuan dan ada masa lemah, titik lemah itu yang kita hindarkan, maka ambillah porsi itu oleh kita sebagai laki-laki. Ada ruang diskusi, ada ruang musyawarah. Ketika misalkan masalah mengatur tentang keuangan rumah tangga, diskusilah, ya. Obrol, ini akan punya ruang apa? Akhirnya apa? Nyaman kita. Ya. Insya Allah. Yang kedua, jangan sekali-kali kita istilahnya di sini, hari-hari kita, waktu-waktu kita fokus dengan harta, fokus dengan money. Ketika kita melepaskan pikiran kita dari urusan uang dan uang, wallah, itu ada satu kekuatan yang akhirnya kekuatan itu memberikan semua jadi mudah. Ya, ikhwah, ketika kami dapatkan kemarin perjalanan spiritual ketika umrah, wallah, ketika mikirin kita enggak, aduh, kalau ini bagaimana ya, ini bagaimana, sudah dilepas saja. Ketika melepas urusan dunia itu, wallah, akan datang banyak urusan-urusan dunia kepada kita. Ya. Kemarin guru kita Saifullah saat haji, beliau di mobil, di bis menyampaikan tentang beliau sedang membangun pesantren. Alhamdulillah, berkat pesantren beliau ada, ya, dapat kiriman. Ya, jangan pernah bertransaksi dengan dunia yang akhirnya kita terikat hati dengan dunia. Lepas saja. Masya Allah, itu banyak sekali datang, banyak sekali. Kalau itu memang kebutuhan harus dikeluarkan, keluarkan. Nanti akan datang apa gantinya dari Allah. Saya pernah bercerita ke Ustaz Arifin ketika saya sedang diuji oleh Allah. Saya harus menyiapkan uang 46 juta. Anak saya tidak di-cover sakitnya oleh prudensial. Karena kategori sakit anak saya sakit kritis. Mungkin sebagai agent, anak nggak mungkin penyakit kritis. Tapi ternyata penyakit kritis tidak di-cover. Pas datang di rumah sakit, beliau langsung ngomong begini, pasti antum ada dapat banyak keberkahan dari sakit anak antum. Ya, saya ceritakan. Ya. Saya sebagai orang tua, sebagai ayah, saya harus bertanggung jawab dengan anak saya. Ya. Harus keluarkan, dikeluarkan. Ya. Benar Ustaz. Ini Ustaz datang. Bukan hanya 46 juta sudah di-cover oleh orang. Ustaz sebelum datang, ada orang datang. Saya pernah menyampaikan saya butuh uang 20 juta lagi ketika itu. Ya, kalau sudah mau masuk. Ya. Saya minta rencana mau pinjam. Dalam Islam boleh pinjam. Dalam Islam boleh hutang. Tapi niatkan ketika kita mengucapkan kata hutang, kita niat untuk membayarnya. Kalau hutang, minjam, tidak sekalipun berpikir untuk membayarnya, celaka buat dia. Akan jadi profesi. Di pintu ini nggak dapat, nyari lagi pintu yang lain. Ketika dia menjatuhkan niat, saya pengen pinjam, saya pengen hutang, hati langsung digelorakan. Ya Rabb, beri kekuatan hamba untuk membayarnya. Saya niat untuk berhutang, pinjam untuk anak saya bisa keluar dari rumah sakit. Bukan hanya terpenuhi itu, ya, ketika saya sudah selesai, sudah tercukupi, saya sudah pindah anak saya sudah pindah dari rumah sakit, pindah ke rumah sakit yang negeri, ya, pemerintah. Masih datang, Ustaz, ini Ustaz kemarin mau pinjam ya. Bunda, sudah cukup, saya sudah ada.
Alhamdulillah sudah selesai bunda, saya sudah pindah anak saya. Ustadz, anak Ustadz pasti akan besar biaya perawatannya. Ini untuk Ustadz saja. Saya cerita itu ke Saudara Arifin. Beliau langsung ceritakan, abang sakit. Waktu di rumah sakit RSCM, sekitar 128 juta butuh. Abang butuh. Pas abang pulang di rumah sakit, bukan hanya 128 yang dibayarkan oleh orang, abang dapat lebih 120 juta. Ikhwah, kalau kita pikirannya jangan pernah penuh dengan harta dan harta, wallah ada cara Allah untuk bukakan ruang-ruang rezeki untuk kita. Lepas saja. Ya. Tapi sekali-kali jangan zalim, jangan maksiat, jangan berdosa, jangan sakiti orang, jangan zalimi orang. Ya. Kalau orang sudah niatnya menyakiti orang, menzalimi orang, ya, kemudian akhirnya dia terus menumpuk-numpuk hutang, wallah celaka buat dia. Pulang umroh berkah, alhamdulillah. Ya, saya semua sekedar nge-share. Ya, kebutuhan ini ada. Cara Allah begitu indah, ikhwah. Dan percayakan segala sesuatunya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali hati kita diikat dengan harta. Kalau masih perhitungan dengan harta, wallah celaka dia. Lepaskan saja. Ya. Mungkin hari ini belum, mungkin minggu ini belum, tapi kuatkan istiqamah kita, kuatkan ibadah kita, kuatkan amalan saleh kita. Terutama guru kita, maaf, ketika misalkan para guru-guru punya amalan khas, ya, guru ini punya amalan khas, ambil ilmunya, lakukan amalnya. Kita dapat dari guru kita, ada 7 surah, ya, ada 7 sunnah. Lakukan itu amal dari guru kita. Ketika kita melakukannya, dapat ilmu, lalu kita mengamalkan, wallah, ini yang menyelamatkan kita, ini yang menyelesaikan urusan dunia kita. Seakan-akan Allah dengan cara menghadirkan guru kepada kita, inilah caranya, inilah metodenya, inilah konsepnya. Kalau Anda ingin semua urusan dunia Anda selesai, ini caranya. Lakukan lalu istiqamah. Kalau baru seminggu, kalau baru 40 hari, belum. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal, sampai akhirnya benar-benar hari keyakinan itu datang kepada kita. Kalau saya dulu belajar, ketika belajar tulis menulis di dunia wartawan, sampai antum berdarah-darah, sampai antum kantuk-kantukan, antum harus keluarkan semua ide-ide antum dalam sebuah tulisan, harus berkeringat, ibadah pun harus berkeringat, harus sampai di ujung paling kuatnya kekuatan kita. Ya. Tahajudnya masih 2 rakaat, tahajudnya masih 4 rakaat. Mana hajatnya, mana tasbihnya, mana taubatnya, mana zikirnya. Kalau istighfarnya masih 100, levelnya kita naikkan lagi 500. Salawatnya masih 100, naikkan lagi levelnya 500, naikkan lagi levelnya 1000. Allah ikuti dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Kalau kita hanya sesekedar, yang penting mau gugur kewajiban, ya sekedar itulah kita dapatin. Sebatas itu kita dapat. Kita tidak ingin posisi kita tetap stagnan, harus naik. Ya. Dan ikhwah, dengan istiqomah naiklah level kita. Iqra fartaqi, iqra fartaqi. Lakukan, baca, naiklah engkau, naiklah engkau, naiklah engkau. Di mana surgamu? Di situlah ketika kita mengaji lebih kita nikatkan, di situlah amal kita ketika kita nikatkan. Insya Allah. Yang ketiga, ya. Maaf, akhirnya kita punya batas. Ruang perut kita ini sudah ditakar oleh Allah. Kalau disebut ada sepertiga untuk nasi makan yang berat, ada sepertiga untuk minum, ya, untuk mengalirkan semua lebih lancar, lebih baik lagi. Ada sepertiganya untuk napas, ya, untuk rehat, untuk semua metabolisme bisa bekerja dengan baik. Jangan dipenuhi oleh, maaf, akhirnya karbo lagi, makan lagi, ya, memberatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada ruang buat kita. Artinya apa? Secukupnya saja. Ambil dunia secukupnya. Kita sudah barang-barang pernah ke Buya Munfasir, ya. Kalau orang masih nyimpan makan buat besok, jangan mikirin makan buat besok.
Kalau orang masih punya simpanan makan buat besok, berarti maaf, seperti apa dia? Binatang. Seperti setan. Sebegitunya belum mengingatkan kepada kita. Ya, ambil dunia secukupnya. Dan wallah, Allah pasti cukupi semua kebutuhan kita. Kalau ada mungkin keinginan yang belum dicukupi. Kalau keinginan itu terlalu banyak nafsunya, terlalu banyak dunianya. Tapi kalau kebutuhan, Allah tahu kok dia butuh untuk aktivitas ibadah, dia butuh untuk aktivitas amal saleh, Allah kasih. Tapi kalau keinginan, Allah ngajak kasih dulu sekarang. Kalau keinginan sudah Allah kasih, Allah akan pertimbangkan, Allah perhitungkan dengan rahmatnya. Ini bisa membantu nggak untuk ibadah, bisa membantu nggak untuk dakwah. Akhirnya dikasih. Itulah anugerah, itulah hadiah. Dan Allah akan kasih hadiah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa ta'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah teramat berkuasa dengan segala sesuatunya. Insya jadi takar saja, makan secukupnya, minum secukupnya, ya. Jangan setiap minggu besok kita makan di mana, besok kemana, orientasinya ke sana. Sudah ikutin aja jalur. Kalau memang harus keluar, kita ingin bahagiakan orang, keluarga kita, orang tua kita, kita ingin bahagiakan anak kita, kita bahagiakan istri kita, ayo bareng-bareng begitu. Akhirnya Pak, enak, nikmat. Insya Allah. Terakhir, akhirnya apa? Kalau ilmu yang kita kaji dan itu adalah penuh dengan maslahat, kemanfaatan dunia akhirat, kejar. Namun kalau tidak ada manfaatnya sekali-kali untuk ibadah dan amal soleh, berhenti, stop, kif. Ya. Ilmu lagi ramai pesulap merah. Tuh. Ada ilmunya, betul ada. Saya pernah ikut 9 kali pertemuan dalam kajian NLP yang bayarnya 21 juta. Alhamdulillah jamaahnya membayarkan. Ya. Di Sarina saya belajar bagaimana menghipno orang. Ya, menghipno orang yang kayak mulai uya-kuya itu diam, lalu ngikut dengan alam sadarnya. Alhamdulillah pas belajar 2 materi bagaimana menghipno orang, ini dikasih jadwal banyak banget. Harusnya saya masuk kelas, ya, saya bingung antara belajar sulap apa ngisi pengajian. Diskusi sama istri, kata istri, ngaji, zikir, pulang mau berkat, katanya. Udah belajar aja, apa ngaji aja. Akhirnya 2 pertemuan saya nggak ikut, dan itu adalah belajar tentang sulap. Alhamdulillah Allah selamatkan saya untuk tidak belajar sulap. Ya, belajar tentang hipno. Ya, kalau alam apa kalau punya rencana lain saya nggak tahu. Ya, tapi saya ingin menyampaikan, kalau ilmu tidak ada manfaatnya banget buat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, jangan kejar. Ya, ini ada apa pernyataannya Imam Syafi'i. Ilmu yang paling harus kita kejar itu ilmu pertama tauhid, ilmu ibadah, ilmu fikih. Fikih saja banyak, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih mulakahat, ada fikih sia-sia. Perlu kita belajar kayak begitu. Kalau belum belajar, ya, bagaimana ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab, ada terhadap istri suami, ada terhadap tetangga, ada terhadap keluarga, ada pelajarannya, ya, ya. Tahabu, saling berbagi hadiah, pasti akan saling cinta antar kita, ya. Insya Allah, ya. Jadi ternyata, ya, hati yang sudah kita lepaskan untuk baiknya, pengen bahagia banget di dunia, pengen bahagia kelak nanti di sana, dia akan senantiasa saling berbagi. Insya al-ihtimam, al-iman al-ihtimam. Karena ukuran keimanan itu pada care-nya kita terhadap orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Ya, care banget gitu, peduli banget. Insya Allah karena sering berbagi hadiah akan jatuh cinta antar kita. Insya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Majibas Sayyidin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati DKM Musholah Al-Latif Mukarramah Ustaz Haji Bihaki beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati guru kita Kiai Haji Musli Aziz, Kiai Haji Saiful An'am. Yang saya hormati pembawa catat Sofian, orang-orang tua kita, Bapak Haji Daman, Bapak Haji Sanusi, Bapak Yones Sarman. Yang saya hormati Ketua Suding Ustaz Dudi, Bapak Ustaz Absori, semuanya, Bapak RT Kamal dan RT Sarif Hidayat, Ustaz Mat Hussein, semua jamaah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya di pagi ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesempatan duduk di tempat yang mulia dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahim. Yang saya hormati subhanallah Pak Polisi kita ini, Pak Haji Fardi, dalam keadaan kesulitan kesempatan tapi dia bisa hadir. Alhamdulillah, polisi yang soleh. Amin. Tadi kita sudah mau diajarkan oleh guru kita yang poin pertama, jangan serahkan urusan semua kepada perempuan. Bu, menerima enggak Bu? Jangan urusan serahkan pada perempuan. Nanti kalau perempuan yang nyuci, laki yang bilas, begitu. Laki yang gosok dia sendiri. Iya, kadang-kadang begitu. Jangan selalu serahkan kepada perempuan. Malah kalau di tradisi Arab, orang wadon itu kerjanya dandan doang. Coba tanya dah. Dengar ya? Orang wadon dandan doang kerjaannya. Yang nyuci lanang gitu ya. Iya. Lakinya suka nyuci nggak Bu? Enggak sih. Ya kalau ada laki nyuci, alhamdulillah. Lakinya ngepel, alhamdulillah. Tapi jangan disuruh ya, nggak boleh nyuruh laki. Orang boleh. Orang boleh kadang-kadang ibu-ibu maaf kalau ngaji nyuruh laki kadang-kadang. Ini gua mau ngaji ya, antar jamuran angkatin kalau hujan gitu. Ada yang gitu ada. Tuh. Iya, enggak tiap hari yang nyuruh yang beda tiap hari kagak kayak euro. Kadang-kadang berangkat ngaji, alhamdulillah mendung berangkat, ibu berenung berangkat, lakinya di rumah nungguin. Ternyata waktu hujan mau hujan cepet pulang dia, alhamdulillah jemuran udah diangkat kan begitu, girang banget dia. Jemuran diangkat bang, udah no di bak begitu dia, girang banget ini ya. Luar biasa orang perempuan di rokok itu loh, cucian, teriak dia, laki bego begitu. Jemuran demak sama keli campurin. Ada yang gitu ada? Mana orangnya? Laki bego. Itu luar biasa, jangan ya. Tadi memang semua urusan jangan kepada perempuan. Ada satu kekuatan izah, kekuatan laki-laki ada. Tapi kalau urusan duit kasih perempuan mau apa? Asap lagi. Jadi kasih semua kepada perempuan supaya dia ada percaya sama laki yang gitu. Kalau amplop jangan dibongkar dulu, kasih laki kita, bini kita. Begitu wajib. Alhamdulillah. Kadang-kadang ngasih amplop udah sobek duluan. Kata laki ya kalau gua kasih, kalau gua ngambil orang dibayar bini gua begitu kata dia. Akhirnya prasangka jelek sama bini. Naudzubillah min jalik. Begitu juga ternyata bini harus ngerti kalau laki ngasih duit jangan diambil semua. Ambil separohnya kasih laki buat ngerokok begitu. Kadang-kadang laki mau ngerokok minjem sama bini. Duit masih ada habis gitu kan ya. Duit masih ada habis, gue minjem dah buat ngerokok kalau minjem ada, begitu bilang. Berarti laki minjem sama bini kiamat itu luar biasa. Ciri kiamat laki minjem sama bini. Ya, orang sini begitu bisa kali ya. Kata
kata ibu buah pisang begitu kata ya. Tuh ya, ternyata begitu. Serahkan semuanya, sebagian jangan semuanya. Tapi ada kekuatan laki-laki harus di depan, jadi pemimpin. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ibu-ibu apa yang hadir di sini, ya ibu, maaf, saya yakin bu orang-orang sini lakinya pada baik semua. Ya, ada yang pelit nggak lakinya ada? Ah banyak. Ya lagi ya. Jadi ciri laki pelit ada bu cirinya. Kalau buka dompet miring begitu. Ya, takut lihat bininya isinya gitu ya. Paling tidak ya Allah ya Rabbana hari ini hadir dapat ilmu dari kiai guru kita. Paling tidak ya Allah ya Rabbana perempuan tetap berwibawa, perempuan tetap kuat walaupun mendampingi laki-laki, insya Allah serahkan yang terbaik, insya Allah akan diatur oleh perempuan, insya. Makanya bank di rumah itu perempuan. Kalau laki-laki megang duit pasti habis gitu kan. Iya, ini ngasih belanja 100.000 ke rumah, itu laki yang bawa gopek keluar, dibawa mancing habis semua. Ada yang mancing ada. Ntar dia pulang ke ladang di rumah sama bininya ya. Betul. Pegalak kawan wajib. Ya mudah-mudahan yang paling tidak insya Allah isinya amanah, suami juga amanah insya Allah. Nanti dilanjutkan lagi saya pulang, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Paling tidak ya Allah ya Rabbana kedua-duanya mulia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Haratul mukarramun, para tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ahifillah Al-Ustaz Haji Musli Aziz, Al-Ustaz Syarifuddin, para tokoh masyarakat, Ketua DKM Mushola Al-Latif Bapak Haji Baihaqi, Bapak Ustadz Sofyan, Bapak Haji Sanusi, Bapak Haji Daman, Bapak Haji Udin, Bapak RW Sarman, Bapak semuanya, Bapak RT, Ketua Suling Bang Rudi, seluruh jamaah subuh berkah, subuh keliling Az-Zikra dan masyarakat Parung Kulon, jamaah Mushola Ar-Ridha, jamaah Mushola Al-Latif Bang Komarudin, dan seluruh ibu-ibu yang begitu semangatnya menyiapkan konsumsi, semoga tambah berkah, amin. Tadi menyambung tausiah nasihat dari guru kita Ki Haji Musli Haji dan Ustaz Syarifuddin tentang hadis yang luar biasa. Yang pertama, jangan serahkan seluruhnya kepada wanita, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Laki-laki itu di atas, perempuan di bawah. Betul, Bu? Hah? Istri di bawah, suami di atas, ya. Betul, Bu, ya? Ibu di mana, Bu? Oh, di atas. Ngapain di atas, Bu? Ya, laki-laki itu adalah pemimpin, pemimpin bagi wanita. Ya, pemimpin di rumah tangga, pemimpin di manapun. Bahkan gak pernah dalam sejarah Nabi itu wanita. Pernah ada Nabi wanita? Bayangkan kalau Nabi wanita dapat wahyu, mohon maaf Jibril lagi men. Gak mungkin kan?
Mohon maaf, Jibril lagi melahirkan, lagi nifas. Nggak mungkin. Makanya Nabi itu semuanya laki-laki. Tapi wanita itu kedudukannya luar biasa. Bahkan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu? Rasulullah menjawab 3 kali dengan ucapan yang sama, ummuk, ibumu. Siapa lagi? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuk, ibumu. Ibu baru abuk, ayah. Berarti ayah 1, ibu 3. Betul? Betul, Bu? Salah. Allahu Akbar. Ya, tuh. Jangan serahkan semuanya kepada ibu-ibu, tapi ibu kedudukannya luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran kita tidak pernah menemukan surah Ar-Rijal, yang ada surah An-Nisa. Kadang hebat banget ini wanita, ya Allah. Ya, bahkan ibu wanita solehah itu, Bu, dicemburuin sama bidadari-bidadari di surga. Ad-dunya mata wa khairu mata ya al-mar'atus solihah. Wanita solihah itu lebih cantik daripada bidadari. Kenapa? Karena bidadari dia sudah ada di surga, diciptakan untuk ahlul jannah. Sedangkan wanita solihah perlu kerja keras untuk menjadi. Ini yang dicemburui oleh bidadari-bidadari surga. Saking hebatnya wanita solihah itu. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini menjadi wanita solehah, amin. Apa ciri wanita solehah? Dia ridho kalau suaminya itu ibu apa yang ngomong. Allahu Akbar. Yang kedua, masalah harta ini, ya, jangan sampai kita cinta kepada harta. Boleh kita memiliki harta karena memang Al-Quran menjelaskan, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupanmu akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Yang nggak boleh itu cinta dengan harta, tapi kita butuh dengan harta. Apalagi ketika sekarang ini semuanya serba naik. BBM naik, sembako naik, beras naik, telur naik. Suami naik apa, Bu? Motor, mobil. Ya Allah ya Rabbana, naik baik. Musim hujan naik baik, ya. Ya jangan sampai naik sakit, Bu. Naik baik, ya. Ibu-ibu, bapak jamaah rahimakumullah. Ya, kalau orang cinta dunia, perhitungan. Cinta harta, perhitungan. Kalau cinta Allah, cinta akhirat, ikhlas. Nah, kisah menarik. Ada seorang yang ingin tabarukan ke gurunya. Datang, tapi karena memang dia orang susah, petani, dia hanya membawa oleh-oleh ala kadarnya. Datang ke kiai, assalamualaikum Pak Kiai. Ya, ini saya punya singkong. Mudah-mudahan dengan singkong ini bawa keberkahan untuk Pak Kiai. Saya nggak punya apa-apa. Yang penting mohon doanya, mohon ilmunya. Ya, jadi kalau datang ke guru bawa oleh-oleh. Singkong. Ngomong sama bininya, Pak Kiai, ini si fulan ya bawa singkong. Di rumah ada apa? Karena kiai ini memang luar biasa. Kalau orang yang datang pun diberikan hadiah. Alhamdulillah ada kambing tuh. Sayang-sayang gak ada yang ngurus. Kasih aja tuh si fulan, kasih kambing. Dikasih kambing. Akhirnya pulang tuh. Dalam perjalanan pulang ketemu orang yang cinta dengan dunia. Pikirannya dunia. Lalu nanya, ente kau bawa kambing dari mana? Dari Pak Kiai. Kenapa ente dikasih kambing? Nggak tahu itu Pak Kiai. Saya sih ingin dapat keberkahan, tabarukan, dapat ilmu. Saya punya singkong. Pak Kiai ngasih kambing. Orang yang pikiran cinta dunia, kalau singkong dapat kambing, apalagi duren. Akhirnya dia buru-buru ke Cijambe, Rumpin. Yang murah katanya ya. Iya tuh. Soalnya di grup suling banyak banget duren. Kita nggak pernah dikasih duren, kapan gitu ya.
Ya Allah ya Rabbana, yang ulang tahun ngasih duren gitu kali-kali ya, kiai-kiai yang datang. Akhirnya dia beli duren ke Cijambe buat Pak Kiai. Pak Kiai ini sedikit, mudah-mudahan berkah. Nah, pikiran dia kalau duren, waduh, bisa sapi, bisa onta. Ya Allah. Kiainya ngomong, "Bu, ada apa Bu di rumah?" "Ini ada singkong." Ada singkong. Nggak ada yang lain, emang ini yang ada. Ya udah, kasihlah orang tadi dikasih singkong. Tuh, itu karena cinta dunia. Kalau karena Allah dapat kambing gara-gara ngasih singkong. Tapi kalau cinta dunia ngasih duren dapat singkong. Na'udzubillahi min. Artinya apa? Cerita singkat ini, kalau orang sudah cinta dunia nggak ikhlas perhitungan dia. Tapi kalau orang sudah ikhlas hanya ridho Allah. Makanya cerita tadi guru kita tentang anaknya yang sakit, ya Allah, Allah berikan rezeki yang luar biasa dari berbagai arah. Nah begitulah, mudah-mudahan dengan kita cinta kepada Allah, ikhlas, Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi diumumkan Ahad kedua zikir di Majelis Zikir Qalbun Salim. Saya undang kepada jamaah Mushola Al-Latif ya, subuh keliling setiap Ahad kedua hadir di Qalbun Salim mulai dari jam 3 sholat tahajud bersama Faza yang jadi imam, anak saya yang sekarang kuliah di Al-Hikam ya. Kemudian kita membaca 7 surah tadi yang disampaikan oleh guru kita. Kita akan dawamkan setelah subuh ini 7 surah. Surah Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, Al-Muzammil, surah Jin dan surah Fajar. Kemudian setelah itu tausiah. Alhamdulillah kemarin oleh Ketua MUI Kota Depok ya, guru kita Ayahanda Kiai Haji Dr. Ahmad bin Nafi Badul Zaman. Dan spontanitas saya juga nggak tahu, ini telepon dari teman saya, "Kiai, saya nih sudah diparkir." "Parkir apa?" "Ini di Qalbun Salim." Allahu Akbar. Jadi itu luar biasa itu ya. Kiai Gaul Abi Ridwan datang, yang mudah-mudahan bawa keberkahan buat majelis Qalbun Salim. Alhamdulillah, tausiah 2 kiai, zikir sampai jam 8 pagi. Jadi kita memang komitmen insya Allah jam 8 pagi selesai, karena orang sini biasanya banyak yang nikahin atau ada yang nikah lagi. Jadi jam 8 itu selesai, yang mau olahraga, mau ke taman ya. Jadi insya Allah zikirnya jam 8 pagi selesai, tapi acaranya sejak jam 3, atau yang nggak mungkin jam 3 hadir boleh ba'da subuh atau jam 6 insya Allah. Nanti tanggal 9 Oktober ya, insya Allah Ahad kedua. Mudah-mudahan bisa hadir semua, semakin berkah majelis zikir Qalbun Salim. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza rudita, lakal hamdu ba'da ar-ridha. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين. اللهم صل على من عليت له
فكشفت له الحجب فرق إليه ما لم يرقى إليه الخليل ووصل إليه ما لم يصل إليه جبريل ونظر ما لم ينظر الكريم صدته بالمؤمنين رؤوف رحيم وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما وقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عبدك ونبيك ورسولك البشير النذير سيدنا مولانا محمد بن عبد الله السراج المنير وصل اللهم بعدد صلاة المصلين عليه من الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك آمين ورضى اللهم عن أهله الطاهرين والأصحاب الطيبين وارحم أمته وفق شريعته وبارك عليه وعليه من يوم الدين اللهم بعظيم فضلك وبجاه عندك هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافتح لنا من الخير كل باب وافتح لنا من الخير كل باب وافتح لنا من الخير كل باب يا من قال وقوله الحق في محكم الكتاب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم يسر لنا به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا واصل به مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا إليك الكثير اللهم يسر لنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة بشفاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يسرا ولا عسرا يسرا ولا عسرا يسرا ولا عسرا وإقامته يا رب العالمين ya Allah ya Rabbana perkenankan semua kami bertaubat sebelum kami wafat kami dapat rahmat-Mu ya Allah detik-detik kematian kami dapat ampunan setelah kami wafat ya Allah ringankan semua kami takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia itu karena kita bersama menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Bahagia itu karena majlis ini senantiasa ramai dan makmur oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Doakan agar semua kami bahagia dunia akhirat. Kami berajam dan kami bermohon untuk selalu didoakan agar kami istiqamah sampai kami wafat, senantiasa meneruskan, melestarikan amal syiar dakwah dari murabbi tercinta kami Ustaz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Untuk semua kami Musalla Al-Latif menjadi saksi kelembutan di hati kita semua kelak menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Doakan untuk semua kami istiqamah. Takbir. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.